Nah, dari itu karena saya dikejar-kejar, akhirnya saya bingung, bingung itu tadi saya tidak punya harta yang mau dijual, tidak punya pekerjaan yang pasti. Akhirnya itu saya ambil jalan alternatif cari pesugihan. Itu aja ya. Terus malam kedua itu sekitar jam berapa? Jam berapa? Sekitar jam 12 lebih, sekitar antara setengah satuan tuh. Terus uang tadi emang benar-benar dari pelapor, bukan halusinasi Bapak, enggak ya? Bukan, sepertinya itu saya kalau memang dari pelapon ya enggak berlopang, enggak apa. Sepertinya turun seperti Batu kayak hujan. iya seperti hujan itu loh. Sahabat ekspedisi Kang Oteng. Sekarang kita berada di kota Bondowoso, di daerah Ujer, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita menemui narasumber yang bernama Pak Samiran. Pak Samiran akan bercerita tentang kisahnya, di mana Pak Samiran pernah melakukan sebuah ritual pesugihan di wilayah Sumbawa. Assalamualaikum Pak Samiran. Waalaikumsalam Mas. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu katanya Bapak pernah sering mencari pesugihan. Awal ceritanya itu gimana Pak? Begini Mas, saya cari pesugihan itu karena keadaan ekonomi saya betul-betul terpuruk waktu itu. Saya juga terlilit hutang banyak, juga untuk makan aja susah, apalagi mau bayar hutang. Akhirnya saya dikasih tahu teman, ada satu teman yang dia juga memberi jalan bahwasanya di Sumbawa itu ada seorang kiai yang bisa nolong untuk pesugihan. Akhirnya saya minta dipertemukan dengan teman saya itu yang dari dia jalannya dari temannya yang dari Lombok. Akhirnya saya dipertemukan dengan temannya yang dari Lombok. Akhirnya banyak cerita dengan saya bahwa di sana itu banyak orang yang ke sana, namanya Kiai Amirin Mukmin yang di Sumbawa. Akhirnya saya berangkatlah ke sana dengan ceritanya beliau itu kok saya tertarik. Akhirnya berangkat ke Sumbawa. Lah nyampe di sana di Sumbawa. Ya, jadi saya perjalanan dari Bondowoso ke Sumbawa itu saya 1 hari 1 malam kurang lebihnya. Jadi sampai di sana di Sumbawa itu saya lupa nama desanya itu, cuma saya ingat tuh jalannya melewati pinggiran tebing di pinggir pantai sebelah selatan Sumbawa itu. Itu Lombok berarti masih ke timur lagi Pak? Nyebrang lagi itu dari Lombok masih nyebrang lagi. Naik kapal laut? Naik kapal laut. Perjalanan dari kapal lautnya sekitar 3 jaman. Kalau dari Bali Lombok itu 4 jam sampai 5 jam. Tuh di sana itu di bawah gunung pinggir pantai itu, pinggir laut, saya ketemu yang namanya Kiai Amirin Mukmin di sana. Jadi di sana saya minta tolong betul kalau memang beliaunya bisa, menurut saya kalau memang Mbak Amirin Mukmin itu bisa, saya sanggup apa persyaratannya dengan gimana, karena saya sendiri memang betul-betul keadaan butuh dan saya betul-betul orang susah, terutama saya dikejar-kejar utang begitu. Jadi
saya ditanya berapa hutangnya, ya tidak banyak, tapi menurut yang punya uang. Tapi kalau menurut saya, hutang sekitar 200 saja sudah amat besar. 200 juta. 200 juta. Itu apa di bank apa gimana? Bukan Mas, itu karena saya ketipu sama temen itu. Jadi ikut usaha lah, itu usaha kecil-kecilan, ternyata saya juga ditipu, akhirnya dia lari, akhirnya semua beban itu dibebankan ke saya itu. Tuh. Ya ada yang di banknya cuma terlalu besar, cuma ada yang di perorangan itu. Kena rentenir gitu loh Mas. Tuh. Nah dari itu karena saya dikejar-kejar, akhirnya saya bingung tadi saya tidak punya harta yang mau dijual, tidak punya pekerjaan yang pasti. Akhirnya itu saya ambil jalan alternatif cari pesugihan. Gitu. Nah dari itu saya ketemunya itu teman yang diarahkan untuk ke Sumbawa, datang ke Sumbawa. Nah di sana ada Kiai Amirin Mukmin. Nah di sana itu saya setelah minta tolong, minta petunjuk gimana agar saya bisa bayar utang-utang saya, akhirnya disanggupi, cuma harus melakukan ritual di sini. Saya sanggup kalau cuma ritual. Habis itu saya juga ngikuti ritual. Katanya di sana itu untuk membuktikan itu saya diminta uang 2.000 rupiah dulu. Jadi uang 2.000 rupiah itu di gulung itu sepertinya digini-ginikan, diputar-putar gini, akhirnya uang itu bisa jadi 20.000, 50.000, itu kalau tidak salah waktu itu uang 2.000 itu bisa jadi sampai 600-800.000 waktu itu. 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Apa cuma digelentar ya? Iya, di gelentar gini itu. Habis itu ditaruh di tikar itu, jadi uang itu kok langsung keluar. Iya, keluar. Jadi gini-gini kan tuh jatuh itu keluar itu uang itu. Nah, jadi untuk menyempurnakan itu uang itu, cuma dia minta mengambilkan air aja, cuma di basahi itu, ya dibasahi itu baru kena dianu itu. Nah, itu terus yang kedua kalinya untuk lebih besar lagi, saya dimintai 50.000. Jadi ya digini-ginikan lagi uang itu, diputar-putar gini, akhirnya dilepas lagi, Pak, uang yang jatuh itu ditaruh di dibasahi di baskom itu, akhirnya jadi uang ada yang 100.000, yang warna merah itu, terus ada yang 50 itu. Di dalam baskom? Enggak, air itu uang yang jatuh di tikar itu dimasukkan di baskom ke air ya yang di baskom itu. Nah dari itu saya suruh ngelakoni itu, menjalankan ritual 3 malam dan suruh beli tas. Nah dari beli tas itu katanya di tas itu nanti tidak usah dilihat, uang itu nanti akan ada di tas. Nah cuma saya di sana kalau ritualnya insya Allah saya sanggup, kalau 3 malam walaupun tidak tidur, tidak makan, mungkin saya sanggup. Jadi di sana itu yang saya tidak sanggupnya, yang saya gagal waktu itu karena saya dimintai uang sekitar 15-20 juta waktu itu. Buat apa? Ya jadi untuk pancingan, kata untuk uang itu bisa di tas itu. Apa itu namanya uang bibit itu? Katanya seperti itu, uang bibit itu. Buat pancingan lah. Iya untuk pancingan, iya itu katanya. Karena tadi itu uang 2.000 sudah dibuktikan bisa jadi 800. Terus uang 50 itu kalau tidak salah waktu itu bisa jadi hampir 2 juta waktu itu. Itu sebelum Bapak ritual, dia membuktikan dulu untuk membuktikan untuk meyakinkan itu. Untuk meyakinkan itu bisa untuk menggandakan menarik uang yang lain lah.
Gimana Saya itu bahasanya paranormalnya? Mbah Yai siapa tadi? Amirin Mukmin. Nah, ya itu bahasanya gimana? Itu uang, Bahasanya cuma uang apa? gini, bahasanya jadi saya diminta uang, kalau tidak percaya ini saya buktikan. Jadi mana minta uangnya 50, jadi ya diputar-putar gini itu di tangan di Uangnya itu RFPN ini. grogrok dari telapak tangan atau Iya, gimana? dari itu jatuh dari tangan itu. Di situ cuma harus ada air untuk menyempurnakan uang itu. Kayak Ya, mirip kayak debus apa sulap ya. Jadi kurang tahu saya waktu kurang tahu. itu. Jadi uang itu setelah ini saya buktikan 2 hari, ya tetap 3 hari ya Masih ada. masih ada utuh. Dibelikan enggak bisa karena waktu itu saya coba untuk beli itu. Terus Nah, Bapak cuma melakukan ritual 3 hari 3 malam itu puasa, Pak? puasa mas, puasa Di dalam kamar. di dalam kamar itu. Terus Nah, gimana? cuma habis itu saya yang tidak sanggupnya gagalnya itu karena saya diminta uang 15 sampai 20 juta. Lah itu saya akan namanya orang susah, saya akhirnya tidak bisa Nggak punya memenuhi, lah ya. tidak punya. Itu sebelum melakukan tirakat itu, Pak ya? Sebelum Iya, apa sesudah ditarik uang itu? sebelum melakukan tirakat saya sudah diminta dulu untuk Untuk uang pancingan setelah membuktikan uang 2000 sama 50.000 itu. untuk uang pancingan. Untuk uang pancingan. Tapi di sana sendiri ya banyak orang itu, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, juga dari Bali itu. Nah, cuma saya sendiri yang waktu itu saya sendiri ya ceritanya ndak pakai uang gitu, Nggak punya persiapan lah. ndak punya persiapan waktu itu. Cuma saya waktu itu yang diminta uang 2.000 rupiah bisa dibuktikan menjadi 600 sampai 800.000. Terus yang saya dimintai lagi untuk 2 kalinya untuk buktikan lebih besar, saya dimintai ada uang 50, saya kasih uang 50. Nah, uang 50 itu bisa jadi hampir 2.000, hampir 2 juta. Itu. Jadi saya untuk memenuhi yang lebih besar lagi untuk katanya ada nanti uang itu bisa di dalam tas. Nah, itu saya dimintai sekitar 15 sampai 20 20, juta. 20 juta. Itu Bapak nggak bisa, Nggak bisa. masih belum ada persiapan, terus gimana, Pak? Dari itu saya juga eh, saya coba karena apa? Setelah itu saya konsultasi ada salah satu orang di sana, entah itu apa yang dari Sulawesi kalau tidak salah waktu itu pernah naruh uang sampai sekitar 75 juta. Nah itu sampai 1 minggu kok belum ada di tas itu. Jadi dia mengikuti saya keluar dari 3 yang karena saya tidak bisa. Ternyata saya paginya kembali lagi, saya tidur di hotel waktu itu. Ada bukan hotel ya, hotel kecil-kecilan lah seperti losmen penginapan itu lebih murah. Nah, sampai sana saya ke sana lagi sudah tidak ada orangnya. Maksudnya rumah tadi Nah, rumah tadi yang di tempat itu kosong. Jadi penipuan, Pak ya. Nah, ya itu Jadi tadi maksudnya di dalam rumahnya itu ya ada sofa, ada semuanya, Pak ya. ya cuma bersih Peralatan. biasa, cuma di kamar tuh kosong, tidak ada apa. Terus Bapak ke situ lagi kosong. Kosong gitu. Terus Setelah pulang, saya Pak. tanya-tanya, itu memang rumah kosong Rumah katanya. Itu kosong. pengalaman saya yang pertama Mas. Jadi saya tambah bingung gimana itu loh. Terus Bapak itu kalau sudah melihat kosong berarti udah mengambil keputusan Berarti ini saya penipuan lah ya. berarti itu menurut saya itu waduh saya ketipu gitu aja ya. Tapi nggak sampai keluar uang. Nggak sampai uang ular banyak ya, cuma ya ada kita akan bekal dari Bondowoso ke Sumbawa, cuma itu persen untuk makan minum itu aja. Habis itu saya pulang mampir di Lombok, akhirnya saya ketipu lagi di Lombok gitu loh Mas. Di Lomboknya? Iya, dengan itu Pak? Ya katanya kirim transfer uang berapa ya, apa itu di Lombok itu emang sudah kenal apa teman apa gimana? Itu dari teman juga itu Mas. Teman ke teman ya? Iya, itu ada cuma kenal, sempat ketemu waktu itu dengan kiainya itu. Cuma saya mau sowan ke katanya punya pondokan ya. Akhirnya waktu itu waktu zamannya corona akhirnya saya
ditemui di alun-alun seperti taman itu, jagungan di sana. Habis itu minta uang 500, ya kasih. Tunggu besok sampai sampai itu tidak ada apa-apa, tidak ketemu akhirnya. Hilang Pak ya. Hilang. Terus Bapak pulang. Nah, akhirnya saya bingung kehabisan bekal itu. Ya cukup kalau untuk pulang aja wis ongkosan. Akhirnya di perjalanan saya puasa untuk jadi uang itu untuk bekal aja, yang penting kita nyampe di Jawa itu ya. Dari itu Mas, dari pengalaman itu. Nah, dari kegagalan itu akhirnya saya ada lagi teman ngasih tahu di Jember, di tepatnya di Arjasa Utara. Jadi juga masuk di daerah pegunungan itu. Nah, di sana katanya ada orang kiai bisa nolong dengan uang balen. Ternyata saya juga di sana pernah naruh uang sampai 6.000, 6 juta waktu itu. Uang balen itu yang jenis gimana? Uang balen katanya. Cuma saya uang balen kok sampai 6 juta. Iya, saya waktu itu seperti tidak sadar kenaan itu, dikenalkan itu. Itu Bapak setelah pulang dari Lombok, dari Sumbawa. Itu waktunya ada jeda Condrongnya itu sekitar setengah bulanan. Sudah di rumah Pak ya? Sudah di rumah ya. Dari di rumah. Waktu itu wis bingung, wis tidak karu-karuan karena apa ya, saya waktu mepet, dikejar-kejar terus sama utang itu. Akhirnya saya punya pinjam sepedanya adik saya, itu saya jual laku Revo, laku 6 juta waktu itu. Yaitu yang untungnya tidak dikasih semua, yang 4 juta saya kasih itu saya mandut aja karena biayanya sekitar itu. Akhirnya saya kasihkan. Ternyata juga katanya nanti ketemuan di Banyuwangi di dekat terminal. Setelah saya kejar di sana tidak ada, katanya ada di makom Datuk Ibrahim. Saya kejar di sana tidak ada, ternyata saya ketipu lagi waktu itu. 2 kali ketipu Pak? 2 kali ketipu. Itu. Nah, berhasilnya itu saya bingung dah. Selang 1 bulan, akhirnya saya ketemu orang yang pernah mengalami kejadian seperti saya. Nah, sekarang orangnya ya alhamdulillah dia berhasil, tapi juga di Banyuwangi. Ternyata saya sendiri kurang tahu kok di Banyuwangi juga ada. Setelah saya cari-cari ke jauhnya kok tidak ada, malah Bondowoso Banyuwangi lebih dekat, perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam kan sudah nyampe. Nah, di sana saya ketemu dengan Pak Haji itu di Banyuwangi, Pak Haji Subur itu. Nah itu di sana itu saya sowan ke sana. Itu dari siapa Pak? Dari teman yang berhasil itu, dari teman yang saya dari Banyuwangi waktu itu. Masih informasi apa iya, ke sana itu? Dia juga pernah ke sana. Dia orang Banyuwangi Rogo Jampi itu cerita. Akhirnya saya diantar ke rumahnya beliaunya. Akhirnya saya ketemu dengan beliaunya. Saya ceritakan pengalaman saya yang sudah saya jalani, kegagalan saya ceritakan semua. Juga permasalahan saya kalau saya itu banyak utang, dikejar hutang, untuk makan aja susah. Akhirnya saya di sana itu ya alhamdulillah di sana sepertinya juga melakukan ritual 3 malam itu, taruh di itu jenis pesugihan apa Pak yang di Banyuwangi? Saya waktu itu untuk menyucikan diri pertama itu ya suruh tidur ditutupi kain itu aja dulu untuk menyucikan diri. Habis itu saya di sana itu akhirnya suruh beli bunga, ya kata orang Jawa itu kembang telon katanya. Saya beli sama samaan itu. Jadi di sana saya ditaruh di ruangan khusus ritual 2 malam kalau tidak salah ya. Jadi saya di sana itu ritual malam kedua setelah jam 12 lebih waktu itu. Seperti uang tuh datang sendiri dari turun itu seperti
hujan itu dari plafon atas itu. Ya, Maksudnya itu kan, permisi Pak ya, saya potong. iya. Malam pertama nggak ada apa-apa. Malam pertama tidak ada, cuma saya dikasih petunjuk nanti kalau ada sinar jangan takut dia. Itu aja ya. Terus malam kedua itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 12 lebih, sekitar antara setengah satuan tuh. Terus uang tadi emang benar-benar dari plafon, bukan halusinasi Bapak, enggak ya? Bukan, sepertinya itu saya kalau memang dari plafon ya enggak berlubang, enggak apa, sepertinya turun seperti Satu kayak hujan. iya seperti hujan itu loh. Uang ratusan semua. Uang ratusan semua. Iya. Terus benar zaman Bapak pegang? Waktu itu saya ambil tuh enggak saya hitung, jadi saya ambil, saya jadikan satu, saya tata itu sekian ini panjangnya uangnya itu. Sekitar ya 60 cm itu. Uang ratusan itu. Nah dari itu paginya saya ketemu beliaunya, ya tunggu dulu nanti dianu dulu. Lah habis itu yaitu yang saya harus sampai sekarang, yaitu bisa saya bayar hutang dan ada lebih sedikit. Jadi kira dapat berapa itu Pak? Waktu itu hutang saya sekitar 200-an. Jadi waktu itu saya lebih ya sekitar hampir 500-an waktu itu. Kita nggak lihat kambing Bapak banyak ya. Ya itu akhirnya dari awal itu buat beli kambing apa gimana? Pertama untuk bayar hutang dulu ya, bayar hutang-hutangnya dulu. Habis itu setelah ada hutang selesai hutang, jadi ada sisa saya belikan kambing dulu. Kambing itu saya belikan waktu itu masih murah. Jadi saya dapat kambing itu 30 lebih itu, hampir 50. Jadi itu sampai sekarang itu berapa kok segitu banyak Pak? Ya alhamdulillah Mas, dikembangkan. Akhirnya saya bisa memberi lapangan kerja terhadap tetangga-tetangga yang dia tidak punya pekerjaan. Ada 1000 itu Pak kambingnya? Ya kurang lebihnya itu, karena kambing itu di samping kita untuk ternak, jadi untuk penggemukan, terus ada yang untuk perah. Jadi bayarnya itu kita lewat perah itu Mas. Jadi lewat perah itu saya kalau pagi itu bisa mencapai 70 liter. Nah, kalau sorenya bisa 30, kadang-kadang 35. Nah itu yang untuk bayar yang rumput itu, yang untuk cari pakannya. Jadi awal ketipu ya. Awalnya saya ketipu. Tapi yang ketiga sering kali diparingi rezeki, karena saya tidak putus asa, pasti mungkin saya ketemu dengan jalan ini Pak Samir. Banyak teman-teman kita itu yang di luar sana juga banyak masalah kayak Bapak, sempit dari ekonomi, juga banyak utang dari bank. Terus gimana saran Bapak untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia ini? Pesan saya bagi siapa saja yang ingin cari pesugihan atau yang gimana, kita harus teliti dulu, harus lihat dulu orangnya. Jangan sampai kayak saya tertipu 2 kali lebih, bahkan ada orang yang lebih dari itu. Jadi harus kita tahu dulu, diperiksa dulu, diteliti dulu gimana orangnya, gimana caranya. Nah, dari itu akhirnya saya punya pengalaman. Dulunya saya percaya aja, setelah itu akhirnya seperti ini. Cuma kita sudah tidak putus asa, walaupun jatuh bangun saya tidak putus asa, karena saya punya niatan baik. Nomor satu itu saya harus bisa bayar utang, terus yang kedua bisa menafkahi keluarga saya itu. Jadi akhirnya saya tidak putus asa, akhirnya ketemu dengan ini. Karena apa? Zaman sekarang itu banyak penipuan-penipuan seperti itu, jadi modus seperti itu. Jadi harus betul-betul tahu
diteliti betul orangnya gimana. Memang jatuh bangun Pak ya, Betul Mas, itu. nggak semudah yang kita Ah, bayangkan soalnya mencari seperti sosok itu yang tadi. ndak semudah Mas, ndak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau memang bukan eh, bagiannya ya tetap ya ketipu. Ya akhirnya kalau kita ndak putus asa, kita juga malam juga berdoa walaupun kita dengan cara seperti itu karena niatan saya itu niatan nomor satu itu betul-betul mau niat bayar utang terus untuk membiayai keluarga menafkahi keluarga jadi saya akhirnya ya tetap berdoa memohon gitu. Ya gitu sobat, kalau kita mempunyai hutang, yang penting kita punya niat untuk membayar hutang itu pasti ada jalan. Betul Pasti ada jalan. Yang betul penting satu, niatkan dulu. betul Nggak tahu itu nanti jalannya yang apa. Nah, banyak orang sih mengatakan pesugihan itu haram, musyrik dengan sejenisnya, mencolok, mencoreng. Orang itu belum pernah merasakan posisi yang benar-benar di bawah. Posisi kita tertekan, makan aja susah, masih ditagih-tagih hutang. Semua itu kehendak Allah, semua itu kehendak Tuhan. Kita bisa berjalan juga karena dijalankan sama Tuhan. Sampai orang melakukan kayak gitu berarti kan sudah dididik secara matang. Iya benar nggak Pak? betul Mas jadi kalau menurut saya yang haram itu bukan dari uang itu Mas kalau menurut saya yang mencuri itu yang haram karena kita sendiri bukan mencuri karena kita sendiri itu betul-betul butuh betul-betul susah itu cuma saya memohon mungkin jalan saya lewat jalan ini untuk bisa cepat melunasi hutang dan bisa mencukupi keluarga itu Terima dari kasih Pak Samira G. dengan waktunya. Kami dari tim ekspedisi Kang Oteng mau pamit undur. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.